warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbil alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mi bi ta'atika badani wa khallis minal fitni sirri washghal bil i'tibari fikri. Qini syarra wasyawishi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta yakuna lahu alaihi sultanan amma ba'd. Sama-sama kami hormati dan kemuliakan segenap jemaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah di subuh ini di hari Ahad kedua ya. Ya Pak ya. Ahad kedua kita bisa berjumpa di bulan Ramadan. Ahad kedua bulan Ramadan berjumpa dalam rangka sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Yang mudah-mudahan amalan sholat subuh kita yang tadi diawali dengan qabliyah subuh dan yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang Allah ridai dan kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang memang kita akan bahas pada kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pewakif, para pendahulu kita, minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai penerus generasi anak cucu kita ditetapkan iman Islamnya, dicukupkan rezekinya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarda wa inna ilaika wa inna ilaika maghfiratuka lillahi ta'ala ila darajatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ulati wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tanwa ila hadrati musannif hadzal kitab ila musannif hadzal kitab ila hadrati syekhina wa alim ya Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajati wa yanfa'una wa yusallu alaihi wa yu'minu fi din wa dunya wal akhirah. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بذي سلام وجزد دمعا جرى من مغلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah puasa keberapa, Pak? 8. 9. Ada yang 8 dan 9 ya. Ibu-ibu pada puasa nggak di atas tuh pada? Puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Nah, kita lanjutkan tentang Ramadan. Kita sekarang akan bahas tentang niat ya. Maja'a fi tabyitin niyati. Jadi keterangan yang telah ada fi tabyitin niyati, di dalam memalamkan niat. Niat apa? Ya, puasa. Kita jadi sekarang bahas puasa. An ummil mu'minina Hafsata binti Amiril Mu'minina Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Siapa? Hafsah binti Amiril Mu'minin. Hafsah ini putri dari Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Jadi salah satu istri Nabi bernama Hafsah. Siapa Hafsah nih? Adalah salah satu putri Umar bin Khattab. Al-Quran, mushaf Al-Qurannya depan nih. Mushaf Al-Quran. Pada zaman Nabi dan pada awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memegang kepemimpinan umat Islam, Al-Quran itu tercecer tulisannya, tercecer. Ada yang di kulit, banyak macam-macam. Ini belah sini ini masih kosong, belum hari. Kejauhan. Gitu. Jadi masih tercecer. Nah, ini tadi malam dibahas kan, karena ketika Kanjeng Nabi wafat kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa tempat daerah tertentu yang memang kaum musliminnya itu baru masuk Islam. Ketika mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah itu wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Gitu, membayar zakat. Tadi malam udah dijelasin. Nah, karena tidak mau membayar zakat, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka. Karena kenapa? Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Nggak main-main. Selesai. Akhirnya perang. Ternyata di dalam perang tersebut tidak sedikit sahabat yang hafid Al-Quran itu meninggal, wafat, syahid. Sehingga timbul kekhawatiran kepada Umar bin Khattab, nanti hafid berkurang. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya apa? Supaya Al-Quran itu dijadikan mushaf. Nah, mushaf itu
kumpulan lembaran-lembaran, sahifah-sahifah, gitu. Nggak tercecer, ada di tulang, ada di kulit binatang dan yang lainnya, enggak. Ini di dalam Mabahith fi Ulumil Quran mana Khalil Al-Qattan itu dijelaskan itu, tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar usulan Umar bin Khattab ini, apa reaksinya? Reaksi daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak menerimanya. Kenapa? Hal ini belum pernah dilakukan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Hada bid'ah. Ini perbuatan bid'ah. Gitu. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan dengan argumentasi yang memang sangat kuat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq dibukakan pintu hatinya, pintu pikirannya, menerima akan usulan dari Umar bin Khattab tersebut. Nah, ini nih sejarahnya. Kedua, setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setuju ya dengan usulan Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran itu dijadikan satu buku, satu mushaf. Beliau memanggil sahabat Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang memang penulis wahyu. Namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dipanggil Zaid, ta'al. Mari. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan usulan. Usulan siapa? Usulan Umar bin Khattab tersebut. Setelah disampaikan usulan Umar bin Khattab tersebut, sama reaksinya, jawaban daripada Zaid bin Thabit apa? Oh, ini nggak pernah dilakukan dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Bagaimana ini? Namun dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan argumentasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat Zaid bin Thabit pun berkenan. Dibentuklah lajnah panitia pada saat itu. Kemudian dikumpulkan dengan riwayat-riwayat yang thiqah, yang mutawatir, yang nggak mungkin bohong, selesai. Terbentuklah mushaf Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan itu belum ada titik, belum ada garis harokat fathah, kasroh, domah, sukun, belum ada. Jangankan kasrah, fathah, kasroh, domah atau sukun, titik aja kagak ada. Jadi kalau huruf nun itu sama, nun, ba, ta sama aja begini banget. Nah gitu. Huruf jim, ha, kha sama aja. Cuman begini doang kan, belum ada titik. Fa, qaf. Coba kalau kita zaman sekarang dikasih Al-Quran begitu, saya bisa baca. Iya kan? Yang orang udah gondrong aja kita susah bacanya. Itu udah gondrong. Kita selesai. Ada titik itu lama. Zaman Umar belum, Utsman belum, Ali belum. Nah, pada waktu zaman Bani Umayyah, karena terjadi satu peristiwa yang memang akhirnya salah paham, akhirnya diberikanlah titik oleh Syekh Abul Aswad Ad-Duwali. Lama itu. Itu baru titik, belum harokat. Belum harokatnya, fathahnya kagak ada, kasrohnya kagak, baru titik. Makanya orang-orang itu lambat laun bukan tambah pintar, tambah apa? Bodoh. Allah cabut tuh ilmu itu melalui ke meninggalnya ulama-ulama kita. Nah, lanjut. Akhirnya mushaf ini diberikan, dipegang, digantikanlah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab kepemimpinan Amirul Mukminin, ya kan? Nah, mushafnya itu dipegang oleh Hafsah Ummul Mukminin. Oleh karenanya ketika zaman Utsman bin Affan khalifah yang ketiga, terjadi perselisihan di antara para kaum muslimin dengan mengakui bahwasanya ini Quran yang paling benar. Ini dengan lahjahnya masing-masing. Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya mengadakan apa?
keputusan mengumpulkan seluruh mushaf tersebut dibakar, set, gitu, supaya nggak terjadi perselisihan. Karena mereka mengakui, karena mereka bahwasanya Quran kita yang paling benar, dan itu akan menjadi polemik, bahkan bisa saling perang, gitu. Akhirnya dibuatlah mushaf Utsmani. Dengan mengambil apa? Dengan mengambil mushaf yang pertama yang dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, dipegang oleh Ummul Mukminin Hafsah, dipinjem, kemudian apa? Ditulis lagi sebanyak 4 atau 5 pada saat itu, kemudian dikirim. Ini yang menjadi pegangan sampai saat ini, harus dengan Utsmani, nggak boleh keluar, wajib kita ikuti. Nah itu Hafsah. Lanjut ya, itu Hafsah. Kalau lihat kamarnya Hafsah itu dekat dengan Babul Umar di Masjid Nabawi itu, makam Nabi di sini, Ali itu sebelah kanannya itu. Lanjut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man lam yubayyiti as-siyama, man siapa saja, lam yubayyit yang belum atau tidak memalamkan, as-siyama siam puasa, maksudnya niat di waktu malam, qoblal fajri, sebelum fajar as-siddiq, fajar kedua, maksudnya waktu subuh, fala siyama lahu, maka dia tidak berpuasa, gitu. Rawahu al-Imamu Ahmad wa ashabu sunan, gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ashabu sunan, dan para sahabat-sahabat sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Qala al-Hafidz, gitu ya, dan seterusnya. Nah, qauluhu fi tabiyatin niyat, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memalamkan niat itu adalah at-tabyitu huwa ayyanwiya as-siyama fi ayyi juz'in minal laili wa aw min ayyi juz'in minal laili fi ayyi juz'in minal laili, yaitu kita ini berniat as-siyama untuk berpuasa fi ayyi juz'in minal lail, pada bagian mana saja di waktu malam, kapan saja kita, gitu. Wa awwalu waqtiha ghurubu syamsi, dan waktu pertama malam adalah ketika terbenamnya matahari, maksudnya itu ba'da isya, syafaq, gitu. Nah, wa sifatun niyati ayyanwi al-imsaka, dan sifatnya niat itu adalah berniat, gitu ya, berniat untuk al-imsaka, menahan, anil akli wasyurbi wal jima'i, dari makan, minum dan jima, mukinan biwujubihi, dengan meyakini kewajibannya, muhtasiban ajrahu, karena mencari pahalanya, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, gitu. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, al-ityanu apa, mendatangkan bin niyati, dengan niat, awwalal lail, pada waktu malam, wala yadurru ma yahdutsu ba'da niyat, dan tidak terjadi dan tidak menjadi bahaya atau merusak apa-apa yang terjadi ba'da niat, min aklin aw syurbin aw jima'in qabla al-fajr. Jadi kan kita nih habis sholat tarawih kan, kemudian niat kan, nawaitu sabagadin an-nadai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadhis lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, habis gitu kita makan lagi nggak? Minum lagi nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak jadi masalah. Ini keterangannya, kan gitu. Boleh tuh. Kan enak kan ya, habis gitu kan, ntar makannya, kan ada yang makannya ntar habis sholat tarawih, atau emang minum nambah. Masalah kolaknya belum, campurnya belum. Pokoknya Ramadan berkah dah. Ya, berkah dikasih orang. Ya apa aja. Kan gitu ya. Nah itu dia. Nah, malam yubayyiti siyama
ainiyatahu fala siyamalah, maka dia nggak disebut bersiam, berpuasa. Kalau dia nggak niat maka dia nggak puasa. Gitu. Wa fahuwa, maka hadis ini dalil bukti ala annahu atas bahwasanya la yasihu tidak sah apa siam illa bin niyatin, kecuali dengan niat. Oke, kita baca. Nah, di dalam Al-Mizanul Kubra dijelaskan wattafaqu ala wujubin niyati fi shaumi Ramadan. Ulama-ulama empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini ittifaq, sepakat ala wujubin niyati, atas wajibnya niat. Bukan cuma Syafi'i. Ini perlu kita ketahui, bukan cuma Syafi'i. Wajib niat itu juga terhadap Maliki, Hanafi, Hambali. Ini kita perlu tahu. Fi shaumi Ramadan, pada puasa Ramadan. Wa annahu, bahwasannya puasa tersebut la yasihu, tidak akan sah illa biniyatin, kecuali dengan niat. Gitu. Nah, tapi wakhtalafu fi ta'yinin niyah. Wakhtalafu fi ta'yinin niyah. Ada di dalam niat tersebut ta'yin, penentuan. Ayyana yu'ayyin ta'yinan. Penentuannya bagaimana? Ini niat puasanya puasa apa? Apa puasa Arafah? Apa puasa Ramadan? Nah, bagaimana tentang penentuan ini? Penyebutannya niatnya ini. Gitu kan ya? Fi ta'yinin niyah. Faqala Malik wa Syafi'u wa Ahmadu, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, fi adhari riwayatihi, pada riwayat yang paling jelasnya, labudda minat ta'yin, harus dengan ta'yin. Artinya apa? Nawaitu, saya berpuasa, saya niat puasa, shauma ghadin, besok pagi kita puasa, ya kan? Ramadan. Apa tadi? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Nah, syahri Ramadan anaknya ini kudu pakai. Jangan cuma nawaitu shauma ghadin doangan atau lillahi taala. Menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali enggak sah. Ini paham nggak nih kira-kira? Paham ya? Ini biar apa? Biar jentreh, apa jentreh? Jelas tuh kata Pak Asep, biar jelas terang, biar paham. Jadi biar kita paham, gitu. Nah, tapi menurut waqala Abu Hanifah, kata menurut Imam Abu Hanifah, la yajibu at-ta'yin, nggak wajib menyebutkan Ramadan itu nggak wajib. Nah, beda nih. Tapi menurut imam yang tiga wajib. Gitu. Nah, kemudian wakhtalafu fi waqtiha. Kemudian para ulama juga ini, empat mazhab ini juga berbeda pendapat tentang kapan waktunya niat. Kapan waktunya niat. Gitu, fi waqtiha. Faqala Malikun wa Syafi'u wa Ahmad. Nah, terus berkata mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Waktuha fi shaumi Ramadan, waktunya niat pada bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ma baina ghurubi syamsi, di antara terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai apa? Terbitnya fajar, masuknya itu waktu azan subuh. Menurut siapa? Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Itu wajib tuh, wajib. Gitu. Kemudian waqala Abu Hanifah, gitu. Berkata Imam Abu Hanifah, gitu. Yajuzu minal laili, gitu.
Boleh sebagian dari waktu malam dia niatnya. Fa ilam yanwi lailan, kalau nih orang nggak niat di waktu malam, kesiangan, gitu ya, gitu. Lailan ajazaathu an-niyatu, maka membolehkannya niat tersebut ila zawali, sampai tergelincirnya matahari zuhur. Boleh menurut siapa? Abu Hanifah. Ini biar jentreh kita tentang masalah nih. Jadi niat ini bukan cuma mazhab Syafi'i. Setelah sholat tarawih nih, setelah sholat witir, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihis lillahi. Sebenarnya niat itu di dalam hati. Kenapa dilafadzkan? Untuk membantu, apalagi bagi kita yang awam, supaya juga nggak lupa dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apalagi orang yang cuma mikirnya makan gitu, lupa meniat gitu. Jadi nah di sini ada dalil wa annahu la budda an takuna mabitatan. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad ini yang namanya niat itu harus mabit di waktu malam. Wali anna shauma amalun wal a'malu bin niyati, karena shaum adalah amal ibadah, amal. Wal a'malu, dan seluruh amal-amal tersebut itu bin niyati, sesuai dengan niatnya. Wa hadza ma dhahaba ilaihi al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas wal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gitu. Nah, gini. Wa yaftakiru kullu lailatin wa yaftakiru kulla lailatin ila niyatin mujarradatin inda salatah. Jadi menurut Imam Hanafi, Syafi'i, ini balik nih, bukan Maliki. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, niat itu kudu dilafadzkan setiap hari selama bulan Ramadan. Paham kan? Gitu ya. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali, kudu dilafadzkan, kudu diniatin. Nah, gitu. Wa qala Malikun yakfihi niyatan wahidatan min awwilati minasyahri. Menurut Imam Malik cukup satu kali niat dari awal bulan Ramadan, takutnya lupa. Nah, ini perbedaan dari ulama. Biar kita paham. Jadi kalau tentang niatnya kapan aja? Setiap hari. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tapi kalau menurut Maliki, dari awal boleh hanya sekali niat 1 bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Nah, itu dia. Tapi kalau kita ngikutin Syafi'i kagak boleh tiap hari. Oleh karenanya, ba'da sholat tarawih, ba'da sholat witir, terbantu bagi jamaah untuk membaca nih. Di sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan. Nah, atau nih boleh lah, Ramadhani hadhihi sanat fardhan lillahi. Boleh pakai fardhan lillahi ta'ala, kan gitu ya. Itu terbantu bagi jamaah yang sholat tarawih atau witir. Kenapa? Hal tersebut khawatir lupa. Ketika lupa akhirnya bisa menjadi tidak sah. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas sambil ngantuk-ngantuk.
tidur jam berapa gitu kan. Ramadan anak-anak apalagi malam minggu nih, ya Allah ya Rabbana, udah ada yang tidur. Nah, baik Bapak-Bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada yang bertanya sebelum ditutup? Silakan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Siti Hajar. Kali ini aku mau cobain kue-kue enak-enak. Jadi aku mau kenalin kue-kuenya dulu ya. Jadi pertama ini ada jelly, dan ini namanya permen, dan ini kacang Thailand, dan ini kue sus, ini namanya bola-bola kayak biskuit gitu. Ini pastel. Jadi kalau kalian mau beli, adanya di Milati Cookies. Aku sekarang mau cobain yang kue susnya dulu. Kita cobain yuk. Ini coklatnya kan ada di dalam itu. Itu enak banget katanya. Coklatnya tuh banyak banget. Keduanya ya guys. Kita ambil yang ketiganya juga ya. Ini enak pol ya. Ini satu pastel krim. Enak banget. Ini tuh enak banget dan harus ya dicobain. Ini jajanan buat buka puasa atau sahur, buat lebaran juga guys. Ini enak banget buat lebaran, kue-kue lebaran gitu. Kalian wajib beli Instagram Milati Cookies. Itu belinya di Instagram, nanti kita bakal dapat WA Mbak Ella wawaku gitu. Udah ya, segitu dulu. Oke, kapan-kapan lagi. Bye-bye. Baik ya, alhamdulillah baik. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Sudah jam 5.54, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang lebih baik untuk kita semua. Ingat tentang masalah niat, jangan sampai nanti niatnya kagak niat gitu ya. Hati-hati ya. Terus ingetin anaknya, ingetin keluarganya tentang hal ini, karena ternyata ini sepakatan daripada ulama dari 4 mazhab tersebut, supaya kita paham bahwasanya yang biasa pakai niat itu hanya Syafi'i banget, bukan. Ternyata yang lain juga pakai niat. Tapi niat itu dalam hati. Adapun dilafadzkan untuk membantu. Karena itu ada yang waktu niat sampai ngangkat tangan dalam hati, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan ali sanati lillahi ta'ala. Nah, saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dakhlina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jaman marhuman wa tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la madan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Ahmad